Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krisis air akibat hutan rusak, hujan dibuang. Nah, ini berita PUPR. Menteri Basuki, Indonesia harus terapkan Smart Water Management. PUPR akan terapkan Smart Water Management demi efisiensi air. Nah, inilah yang benar untuk menanggulangi atau solusi krisis air. Air bersumber dari turunnya hujan, jadi hujan harus dikelola dengan benar sesuai petunjuk Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, statement ini disampaikan Rabu 22 Januari 2022. Yang tujuannya Smart Water Management menurut beliau recycle water yang tidak ada run off. Nah, ini sangat benar. Selama ini run off dibuang. Kemudian yang kedua, efisiensi dan tidak ada air yang terbuang percuma. Nah, kemudian yang ketiga, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, inilah solusi krisis air yang akan diprediksi di tahun 2040. Jika ini segera dilaksanakan, krisis air tidak akan terjadi. Karena hujan itu tetap. Jadi hujan disimpan ini, yang nomor 3 ini, sesuai dengan buku saya yang saya terbitkan di tahun 2018. Hujan harus disimpan. Nah, ini sudah saya terbitkan dan sudah ada laporan royaltinya setiap tahun. Nah, inilah potensi dan kebutuhan air di Indonesia. Jadi volumenya tetap yang jatuh ke Indonesia itu yang di daratan maupun di laut, yaitu 21.120 mm per tahun atau 3.034,4 miliar meter kubik per tahun. Ini 100%, tetapi yang terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah 2.172,8 miliar meter kubik 2.172,8 miliar meter kubik per tahun atau 72%. Nah, ini masih terjadi sampai saat ini. Nah, inilah bukti hujan itu tetap disampaikan oleh BMKG. Informasi perubahan normal curah hujan. Minggu 21 Agustus 2022, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi ini judulnya informasi perubahan, tapi normal curah hujan. Jadi artinya ada perubahan tapi dianggap normal. Kriteria dianggap normal. Jadi seperti ini ada 102 stasiun curah hujan di Indonesia. Kriterianya merah, biru, hitam ini kalau di atas yang biru lebih kecil dari 15% dan di bawah yang biru masih lebih kecil 15%. Itu masih dianggap normal perubahannya. Jadi hujan itu tetap di setiap titik pemantauan stasiun hujan di Indonesia. Ada 102. Nah, ini semuanya hampir berimpit, tidak ada yang ekstrim sampai melonjak. Semuanya grafiknya rata-rata
naik turunnya tidak lebih dari 15%. Itu kriteria dari BMKG. Jadi dengan sesuai judulnya, perubahannya dianggap normal, artinya curah hujan itu tetap. Kalau ada membuat titik baru stasiun, pasti juga akan seperti ini tetap. Jadi hukum Allah itu memang tetap ada ayatnya. Untuk hari ini tidak saya sampaikan karena udah banyak sekali video saya yang menyatakan bahwa hujan itu tetap. Demikian, dan ini akan saya buktikan di kajian yang akan saya presentasikan nanti. Nah, ini adalah kondisi presentasi hujan menjadi runoff, infiltrasi, dan evapotranspirasi di Jabodetabek. Ini mungkin data saya dapatkan dari internet juga, mungkin udah hampir 10 tahun, tapi ini akan saya tetap pakai. Ini membuktikan masih berlangsungnya turunnya hujan itu tetap. Akan saya gunakan untuk mengkaji. Nah, ini kajian saya di Das Depot isi ulang di kaki Gunung Salak. Nah, ini dasnya. Ini saya buat sangat detail karena punggung-punggungnya ini juga kelihatan kalau di kaki gunung itu alur-alur sungainya. Ini ukuran debit dikali tipar. Jadi di anak sungai ini, nih anak sungai Cisadane. Ini Das Cisadane, ini anak sungai. Sungai ini melewatin di samping intake yang akan diambil bukan sumber air permukaan tapi mata air. Jadi ini mata air nanti dapatnya dari infiltrasi yang biasanya SIPA atau izin itu mengambil dari sungai. Nah, seperti ini kalau turun hujan atau jatuh hujan ditangkap di punggung-punggung ini ngalir ke sungai. Ini Sungai Tipar. Nah, saya ambil titik ini karena intake-nya di sini, intake mata airnya. Kemudian saya berdasarkan hujan 10 tahun, hujan terakhir tahun 2017 di stasiun hujan Pasir Jaya. Saya dapat data dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Ini saya analisa dengan metode Webb-Bull. Jadi ini khusus untuk menghitung debit andalan. Nah, ini waktu saya ngukur ini bulan Agustus. Nah, setelah dianalisa hasilnya debitnya 0,42 meter kubik per detik. Nah, ini hasilnya, hasil pengukuran kecepatan air di Sungai Tipar. Saya melemparkan busa di permukaan dengan panjang 15 meter, 10 meter, dan 36. Waktunya saya hitung kecepatannya ini. Kecepatan ini saya cari luas penambang basahnya 2,6, tingginya 0,25. Ini dapat debit nih. Penambang basah kali kecepatan, dapat debit di rata-rata 0,433 meter kubik per detik. Nah, ini pengukuran tanggal 5 Agustus. Ini bukan mengukur debit andalan. Debit andalannya tetap pakai ini. Jadi ada yang berpersepsi menghitung debit andalannya seolah-olah ini enggak. Ini debit andalan udah ketemu. Nah, untuk bulan Agustus ini akan saya sinkronkan itu faktanya ini. Padahal datanya saya ini hujannya tahun 2017. Sedangkan saya ngukur tahun 2022. Tapi tetap hasilnya sama. Jadi das tadi yang lewat di sini itu
di TT ini dengan luasnya 223 hektar, hasilnya sama, analisa dengan pengecekan. Nah, kemudian saya cek lagi dengan dimensi. Dimensi juga sesuai lapangan, kemiringannya sesuai lapangan, penampangnya juga sesuai, kemudian koefisien Manningnya juga semua sama. Ini ada kriterianya untuk menentukan kalau sungai kotor atau banyak rumputnya, N-nya itu sesuai, hasilnya sama 0,42. Nah, ini udah dua cara pengecekannya. Ini pengecekan ya, Manning sama pengukuran ini untuk ngecek, bukan untuk menghitung debit andalan. Debit andalan tetap saya hitung dengan metode Weibull sesuai teori hidrologi. Nah, kemudian juga saya cek dengan rasional tapi empiris yang sudah dimodifikasi, yaitu unit hidrograf. Nah, ini di bulan Agustus juga pengecekannya. Kan kalau unit hidrograf itu datanya catchment, terus koefisien yang ada di lapangan cocok 0,4 juga. Jadi udah 3 cara, debitnya sama. Nah, seperti ini kejadiannya water balance itu. Jadi tadi hujan jatuh di catchment Sungai Tipar dengan luas 223 hektar, itu ditangkap volumenya seperti ini atau debitnya kapasitasnya 32 juta meter kubik. Nah, kemudian hujan jatuh ini didistribusikan seperti ini menjadi run-off, terus ditambah juga menjadi infiltrasi, kemudian menjadi evapotranspirasi. Jadi 3 distribusi inilah kalau turun hujan di bumi. Jadi ini run-off. Run-off ini ada karena saat hujan turun. Begitu hujan nggak turun, run-off ini nggak ada. Ya, sebagian menjadi infiltrasi yang tadi sesuai koefisiennya tadi 0,22 atau 22%, ini 70% run-off-nya. Nah, seperti ini. Jadi ini akan mengalir seperti ini, gambar ini, animasi ini. Metode teori Mock ya, metode Mock itu jumlah infiltrasi itu harus sama dengan jumlah base flow. Nah, jadi kalau turun hujan, base flow dan run-off ini akan menjadi total run-off, jadi debit di sungai. Tapi kalau hujan nggak ada, yang mengalir hanya base flow. Nah, ini 3 yang tidak bisa dikelola oleh kita atau manusia, hanya evaporasi. Tapi tetap bisa dihitung karena ini distribusinya seperti ini. Water balance ciptaan Allah. Jadi ini kalau saya jumlahkan nih, infiltrasi ditambah run-off, kemudian ditambah evaporasi, hasilnya 30 juta. Jadi ini selisih sedikit, ya mungkin faktor koefisien tadi. Inilah, ini evaporasinya 2 juta. Inilah water balance. Jadi kalau kekeringan karena banyak yang dibuang tadi 72%. Jadi untuk mengatasi, ya tadi kata Bapak Menteri Basuki Hadi Mulyono, tidak ada run-off, tidak ada hujan yang terbuang sia-sia, hujan harus disimpan menjadi air tanah. Ya, ini harus disimpan di sini. Jadi dibalik. Jadi yang 21 ini ke sini, yang 20% di mana? Ini dengan cara memperbaiki hutan atau jangan membuang tadi yang kriteria tiga smart water management tadi. Tidak ada run-off, jadi tidak ada air hujan yang terbuang sia-sia, dan air hujan harus disimpan, harus diinfiltrasi. Karena hujan itu tetap setiap tahunnya, dan yang masuk ke sini itu
bagaimanapun kalau nggak kita ambil, tetap dia akan mengalir terus, kebuang terus. Jadi setiap tahun hujan turun itu kebuang lagi, datang lagi 6 bulan musim hujan, datang lagi, terus begitu. Jadi lebih baik hujan itu disimpan, dimanfaatkan jika ada yang butuh. Karena kalau nggak dimanfaatkan ya terbuang juga akhirnya. Nah, ini karena water balance merupakan siklus tertutup dengan periode tahunan. Nah, saya bilang maka perubahan groundwater storage selama 1 tahun 0 ya, karena habis. Karena mengalir terus, ini udah hukum Allah ya, gravitasi. Hukum Allahnya gravitasi. Dalam 1 tahun jumlah base flow sama dengan jumlah administrasi. Nah, ini teori Mock. Ini yang saya gambar diagramnya. Ini terbukti bahwa hujan itu tetap, walaupun data yang saya pakai itu terakhirnya 10 tahun, tapi terakhir 10 tahunnya itu 2017. Saya menghitung debit itu di 2022. Tapi hasilnya sama persis 0,42 di bulan Agustus pengecekan lapangannya. Nah, ini total runoff itu base flow ditambah DRO atau SRO, tambah lagi SRO, ini bisa 0 juga. Jadi akhirnya base flow tambah direct runoff. Direct runoff ini kalau hujan, kalau nggak hujan ya tinggal base flow aja, tadi udah saya jelaskan. Nah, inilah das, kriteria daya dukung das yang tergolong baik menurut Permen Kehutanan nomor 61 tahun 2014. Jadi koefisien runoff itu harus 30%, lebih kecil 30%. Jadi 0,25 atau berapa. Tadi faktanya di Bogor tadi 0,69 runoff-nya. Nah, berarti banyak. Jadi dasnya pasti udah rusak karena ada 17 das di Indonesia, 2.400 lebih kritis dan rusak. Nah, itulah yang membuat krisis air yang diprediksi di tahun 2040 karena pola pengelolaan hujannya dibuang dan ada kerusakan hutan. Itu saja solusinya. Jadi yang dikatakan Bapak Menteri tadi, smart water management harus diterapkan di Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.